Assalamualaikum. Wassalam. Beri salam pada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba dicek dulu bahwa kursinya kalau ada sampah silakan dibersihkan terlebih dahulu. Ya, bersih. Gimana kabar kalian? Baik. Baiklah, sebelum Bapak mulai pembelajaran, sekarang Bapak mau absen terlebih dahulu mengecek kehadiran kalian. Reza. Hadir, Pak. Materi sebelumnya kita tentang apa? Negosiasi kemarin itu adalah teks apa? Tawar-menawar. Tokoh idola kalian sekarang itu siapa saja? Yang cewek-cewek siapa? Ibu Kartini. Ibu Kartini. Yang lagi tren-tren sekarang siapa? Kecuali pahlawan yang kalian idolakan. Artis mungkin siapa? Jipri Nicole. Kalau yang cowok-cowok siapa? Idola sepak bola misalnya siapa? Siapa? Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, biar kita semangat, kita mencoba menyanyikan salah satu lagu nasional. Yaudah, ada yang majulah menang. Sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran. Jadi kita pada pagi hari ini akan belajar tentang teks biografi. Jadi kita nanti akan menganalisis teks biografi. Nanti Bapak kasih salah satu tokoh nasional, tokoh sastrawan mungkin kalau kita dalam bahasa Indonesia, atau tokoh pejuang pada zaman dulu. Nanti kita analisis, kita cari, kita dalami ilmu atau perjuangan yang telah tokoh tersebut lakukan selama masa hidupnya yang telah berbentuk teks biografi. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran ini dengan Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi kita pada pagi hari. Teks biografi. Nah, siapakah tokoh berikut ini? Ada yang tahu nggak siapa tokoh berikut? Raditya Dika. Kalian mengenal tokoh ini sebagai apa? Komika atau pelawak. Silakan perhatikan ya nak. Dika Angkasasa Putra Dengaran nggak? atau lebih akrab disebut sebagai Raditya Dika merupakan seorang penulis, komika, aktor, konten kreator, dan sutradara tanah air. Pada awalnya nama Raditya Dika dikenal lewat novel Jenaka berisi kisah perjalanan hidup yang awalnya hanya di pos lewat blog pribadinya. Pria kelahiran Jakarta 28 Desember 1984 ini
setelah kalian menonton video tersebut, kalian lebih mengenal lebih dalam nggak tentang seorang Raditya Dika? Jadi dia itu seorang apa? Aktor bisa dia. Terus apa lagi? Sutradara, penulis novel. Prestasinya apa aja? Banyak ya tadi ya. Jadi filmnya itu mendapat beberapa penghargaan. Dari novelnya dia menjadi sutradara dengan mengadaptasi novel yang telah dia buat. Terus apa lagi yang kalian dapat dari video biografi seorang Raditya Dika atau tokoh yang bernama Raditya Dika? Teks biografi itu adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itulah mengapa di reorientasi itu bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak, tergantung si penulis. Nah, sekarang kalian sudah mengerti belum apa itu teks biografi? Apa itu tadi teks biografi? Sekarang Bapak ada tugas untuk kalian, sudah siapkan nomor kerja kalian, kita buatnya per kelompok. Jadi tugas kalian yaitu bagaimana kalian menganalisis apa saja yang terdapat dalam teks biografi tersebut, mulai dari presentasinya tadi, terus apa namanya, bagaimana kelengkapan dari teks biografi tersebut kalian kerjakan di LKPD yang sudah Bapak siapkan. Nah, Bapak biar kalian tidak bosan, biar kelompoknya ngacak, jadi nggak bersama teman-teman itu aja. Jadi Bapak ada satu permainan. Sini ada 14 kolom. Di sini terdapat nama-nama kalian. Sekarang kita akan bagi menjadi berapa kelompok ini? 4 ya? 4 kelompok ya. Kita sekarang memilih kelompok yang pertama. Mau nomor berapa nih? Nomor 5. Siapa ya di nomor 5? Diko. Yang kelompok pertama yaitu Diko. Berapa lagi? 12. 12 ada Cahaya. Mana Cahaya? Oh iya, Cahaya di sini tadi ya. Oh iya, ya udah. Nanti gabung aja. Kelompok yang kedua, kira-kira yang pertama nomor berapa? 13 sama 14? Coba kita coba nomor 14. Cahleni. Terus nomor berapa lagi tadi? Nomor berapa? 13 ya? Nomor 13 ada Kaila. Terus nomor berapa? Ada 2 orang lagi ya? 2 orang lagi untuk kelompok 2. Siapa? Nomor berapa? 6. Alvira. Ya. Nah, itu untuk nama-nama kelompok. Jadi Bapak adil dalam membagi kelompok kalian kayak gitu. Tapi kalian harus bekerja sama, harus tetap saling bekerja sama, saling bertukar informasi atau bertukar pikiran agar tugas tersebut bisa terselesaikan dengan baik hingga kalian mendapatkan nilai terbaik nanti dari Bapak. Ya, tim yang hebat adalah tim yang bekerja sama dengan baik, saling bertukar pikiran, saling menerima pendapat dari setiap teman-teman dari kelompok. Jadi hasilnya nanti juga akan menjadi lebih baik. Sekarang silakan perwakilan kelompoknya ambil lembar kerjanya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian buka terlebih dahulu
Bapak biar kalian semangat, Bapak ada ice breaking. Ya, ice breakingnya ini adalah semangat. Jadi biar kalian semangat dalam mengerjakan tugas. Silakan berdiri nak. Bapak kasih contoh ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Lanjutkan. Semangat. Nah, kayak gitu ya. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Nah, dah cukup. Kalian lebih siap lagi yang sedia kan? Nah, pokoknya sudah dibuka nomor kerjanya. Nah, di sana ada tokoh siapa? Sapardi. Coba baca secara singkat satu paragraf aja. Silakan tunjukkan siapa yang membaca. Ayo, siapa aja ya? Ya silakan. Baca satu paragraf aja ya. Pria yang lebih akrab disapa SDD ini berasal dari Solo, Jawa Tengah. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Sadioko dan Saparia yang lahir pada tanggal 20 Maret 1940. Sebenarnya dirinya terjun ke dunia tulis menulis tanpa sengaja. Ia memang menyukai dunia tulis menulis semenjak remaja. Baginya, W.S. Rendra dan T.S. Eliot lah yang membukakan jalannya di dunia sastra. Awalnya, ia hanya bisa mengirimkan karya-karyanya di media karena sambutan yang diperolehnya begitu baik dan positif. Ia menjadi semangat untuk menulis. Jadi dari apa yang telah dibacakan oleh teman kalian, satu paragraf tersebut sudah menggambarkan belum siapa Bapak Sapardi itu pada mana? Siapa dia? Seorang penulis. Nah, kalian baca itu ada biografi dari Bapak Sapardinya. Sudah Bapak siapkan hingga akhir dari karyanya. Terus di sana terdapat kolom soal. Temukan isi pokok isi teks biografi Sapardi Djoko Damono yang telah kalian baca. Isilah tabel pada berikut ini. Jadi pada paragraf berapa di sana kalian tuliskan. Terus pokok-pokok isi dari teks biografi itu kalian juga tuliskan apa isi pokoknya. Terus yang kedua itu kalian analisis isi teks biografi tersebut, lihat dari aspek kelengkapan informasinya. Yang kayak tadi ada apa aja tadi? Ada yang preorientasi, ada apa? Orientasi. Terus apa tadi? Orientasi. Peristiwa. Terus apa lagi? Wah. Banyak kan? Kalian isi itu. Terus di tabel itu aspek umat Yolanta, tokoh ada apa enggak? Jika ada silakan kalian contek. Terus hasil analisis kalian bagaimana dari biodata tersebut? Apakah tempatnya di mana? Juga tempat lahirnya di mana? Terus ada riwayat pendidikan, istilah yang dari tokoh, dan data keteladanan tokoh. Yang terakhir yaitu analisis kepribadian unggul tokoh dari teks biografi tersebut. Nah, karakter unggul tokoh kalian tuliskan itu. Kelebihan atau karakter apa yang menonjol pada Bapak Sapardi Djoko Damono. Kalian tuliskan analisisnya. Bisa ya nak? Kalian kerjakan dengan semangat, kerja sama dengan yang baik agar hasilnya juga baik. Silakan kerjakan. Nah, itu yang ini, ya ini. Terima kasih Pak. Ya.
Habis. Siapa yang malas? Malas habis. Ya boleh malas nih, harus semangat terus. Semangat terus aku paksa. Sekolah rajin. Kayak kita jadi Semangat belajar ini. Semangat kan? Jadi kita dalam analisis itu harus saling bertukar pendapat ya. Kalian harus saling dengarkan yang pendapat si Putri. Jadi kalian harus dalam kelompok itu saling bertukar pikiran. Iya. Itu kan ada karya-karyanya kan? Kalau Bapak Ki Hajar Dewantara tadi itu Bapak pendidikan, kalau ini Bapak sastra. Oh, itu loh. Ya bisa. Dapat Presentasikan ke depan, kita lihat bagaimana hasil dari teman-teman kalian masing-masing, hasil dari diskusi setiap kelompok. Silakan di akhir itu apa namanya, kalian periksa kembali, lihat kembali. Ternyata Bapak Sapari bergoda ini banyak mendapat penghargaan atas karya-karyanya ya. Karena dia terus apa lagi? Mantap apa lagi? Gimana? Aman? Bisa? Nanti presentasi ya. Silakan, kalau sudah semua, silakan presentasi. Yang sudah siap, ayo. Siapa yang sudah siap? Ayo, kami yang semangat. Ayo, maju ke depan. Kelompok apa namanya? Akar ini ya tadi ya? Iya. Ya, coba maju ke depan. Akar ini, silakan nak. Ini. Ayo, teman-teman yang lain, kelompok yang lain silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Muhammad Hatta ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang teks biografi, yaitu tentang Sapardi Djoko Damono. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Salmi Febrianti sebagai ketua dan moderator. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Paragraf 1 menceritakan biodata tokoh. Paragraf kedua menceritakan pengalaman
pendidikan. Ketiga, menceritakan riwayat hidup. Keempat, menceritakan riwayat hidup. Kelima, menceritakan pengalaman tokoh. Enam, menceritakan nilai atau peranan tokoh. Memuat biodata tokoh ada pada para saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan Nana. Ya. Perkenalan terus dari nama kelompoknya, perkenalan namanya siapa? Ya. Siapa? Di Apa nama saya dari kelompok apa saja peristiwa penting dalam kehidupan sahabat Joko Damono. peristiwa pentingnya apa aja? Ya, terima kasih. Ya. Saya akan menjawab awal datangnya adalah 95 tahun silam menjadi sebuah yayasan bahasa. Namun kemudian Joko kurang terkenal sebagai dosen fakultas Universitas Indonesia. Kedengaran, kedengaran, Kurang kencang. Kurang kencang. Awal datangnya ke Jakarta adalah memimpin sebuah yayasan bahasa. Namun kemudian seperti Joko dan Damono mendapatkan tawaran sebagai dosen Fakultas Sastra di Universitas Indonesia UI dan resmi bekerja di tempat tersebut mulai tahun 1994. Sepertinya Eyang sudah menemukan tempat nyaman di sini. Paham dari kelompok apa tadi? Insinyur Soekarno. Sudah. Yang lain sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Kasih tepuk tangan untuk kelompok apa? Silakan. Setelah kalian berdua dan menganalisis dari biografi seorang Bapak Sapardi Djoko dan Bapak Sastra Indonesia, kalian bisa simpulkan atau apa yang kalian dapat dari cerita atau dari riwayat hidup seorang Bapak Sapardi? Apa coba? Yang adalah seorang pekerja keras, pantang menyerah hingga akhirnya dia menciptakan karya-karya yang luar biasa berupa puisi yang terus apa lagi itu? Semangatnya, terus apa lagi? Bagaimana riwayat hidupnya? Riwayat hidupnya bagaimana? Yang tidak memiliki yang mana? Apa? Ekonomi yang cukup, gitu ya. Jadi serba kekurangan. Karena dia bekerja keras, dia bisa. Dulu Bapak Sapardi Djoko Damono itu menyebarkan karya-karyanya melalui apa? Itu mana? Media cetak ya. Terus apa lagi yang bisa kalian dapat dari teks atau dari biografi seorang Bapak Sapardi? Apalagi yang bisa kalian ambil, oh aku mau kayak Bapak Sapardi karena berjuang menggapai cita-cita. Kalian sekarang ini lagi berjuang kan? Ya. Menggapai cita-cita kalian dengan kalian belajar sekolah tiap hari, itu kalian menunjukkan juga kalian itu bersemangat dan bekerja keras. Bangun pagi-pagi, kita sekolah pukul berapa? 15 sudah di sekolah, berarti itu kalian menunjukkan bahwasanya kalian bersemangat dalam menggapai cita-cita kalian. Berarti kalian bekerja keras apa? Bangun pagi sudah bekerja keras. Kadang ada orang yang malas, berarti kalian orang yang bekerja keras, semangat. Nah, terus apa lagi? Disiplin. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita dapat pelajari dari membaca atau menonton biografi seseorang yang memiliki prestasi yang
ada biografi seseorang yang hidupnya kayak nggak karuan, hidupnya kelak, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang kayak yang luar biasa, menciptakan sesuatu yang tidak pernah orang lain ciptakan, hingga akhirnya itu bermanfaat bagi orang-orang, sehingga kadang orang tertarik untuk menulis biografi. Mungkin dari kalau dari pahlawan itu kayak Ibu Fatmawati, bagaimana dia adalah seorang perempuan yang menjahit bendera Sangkala Merah Putih, hingga akhirnya dibuat patung itu. Di mana patungnya? Simpang 5 Jagalingga. Harus semangat dong, kayak ice breaking kita tadi. Semangat, semangat. Ya. Nah, ada yang bertanya tentang materi sekarang? Ya. Paham semua? Paham. Teks biografi tersebut. Nah, jadi minggu depan ini silakan kumpulkan tadi IKPD-nya. IKPD-nya silakan kumpulkan, perwakilan aja yang kumpulkan, nggak harus semua. Untuk materi selanjutnya yaitu minggu depan kita akan belajar teks rekon. Teks rekon. Jadi kita akan memulai materi baru lagi tentang teks rekon yang akan kita pelajari di minggu depan. Nah, silakan sekarang kita tutup pada pembelajaran hari ini. Jika tidak ada yang kalian ingin tanyakan, kalau ada yang mau tanyakan, ya. Nah, silakan mungkin doa. Berdoa mulai. Bersedia. Beri salam pada Bapak Guru.